Nama saya Maria Goreti Atawolo, SPD ST, peserta PPD dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, asal LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan melakukan praktik pembelajaran pada peserta didik kelas 5 SDN Tapalangu, Kecamatan Legatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini bukti formulir pendaftaran uji kompetensi yang sudah saya miliki. Sekian perkenalan saya. Selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi semua. Apakah semuanya sehat? Sehat, Guru. Ibu ingin menanyakan kehadiran kita. Ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ya, Ibu. Hadir, semuanya hadir. Baik. Itu mari kita persiapkan diri untuk memulai kegiatan kita pagi ini. Ibu persilakan petugas hari ini untuk memimpin kita dalam doa. Maria berdoa. Teman-teman, dengan cara berdoa menurut agama dan keyakinan Katolik. Berdoa mulai dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepadamu yang kau sudah menolong kami dari pagi hingga sekarang ini. Dalam dimulai kegiatan kami, semoga kami dalam kegiatan kami yang selesai. Kami terpuji kini dan masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, setelah kita membuka kegiatan kita dengan doa, kita mengarahkan perhatian kita ke depan untuk memulai kegiatan kita hari ini dengan tema kita adalah operasi hitung pecahan. Sebelum kita memulai, Ibu akan mengajak kita untuk menyanyikan bersama-sama sebuah lagu kebangsaan. Kita menunjukkan rasa nasionalisme kita dan menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Sekali lagi Ibu mengajak kita semua untuk masuk pada materi kita selanjutnya dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu berjudul Operasi Hitung Pecahan sambil bertepuk tangan. Menjumlah dan mengurangkan pecahan. Jangan lupa selamatkan pada dulu. Kita akan mencari
menjumlah dan mengurangkan pecahan. Jangan lupa samakan dan yang dulu. Jika akan menyanyikan tanpa memisahkan, saya suka menghitung pecahan. Jika akan membagikan pecahan, ubah tanda dan tidak ditandatangani. Namun bukan berbilang dengan menyebut, saya suka menghitung pecahan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Ibu persilakan kita duduk. Selanjutnya, hari ini dalam pembelajaran kita ada beberapa tujuan yang hendak kita capai bersama. Tujuan yang pertama, melalui media puzzle yang akan kita mainkan, kita bisa menguraikan cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan dua penyebut yang berbeda. Setelah kita menguraikan, yang kedua, kita juga bisa menyimpulkan bagaimana caranya kita melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Tidak cukup hanya dengan mengetahui. Setelah kita mampu menguraikan, kita mampu menyimpulkan, pada bagian yang ketiga, kita harus bisa membuktikan bagaimana kita melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan media puzzle secara benar. Yang keempat, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kita sering menghadapi masalah yang berlangsung dekat dengan kehidupan kita dalam pengurangan dan penjumlahan pecahan. Untuk itu, dalam pembelajaran ini, Ibu juga mengharapkan kita bisa menguraikan masalah yang kita temui di lingkungan tempat tinggal kita, dan pada akhirnya setelah kita menguraikan, kita akhirnya mampu memecahkan masalah yang berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari di mana saja kita berada. Untuk membantu kita dalam kegiatan kita hari ini, kepada peserta didik, Ibu akan membagikan buku dan bahan ajar yang bisa membantu kita semua dalam pembelajaran kita. Berkaitan dengan bahan ajarnya, ada hal yang perlu Ibu munculkan yang nantinya menjadi masalah untuk kita pecahkan bersama-sama dalam pembelajaran kita selanjutnya bersamaan dengan RKPD yang akan Ibu bagikan. Pada suatu hari, Rino dan Riko merayakan ulang tahun mereka. Mama mereka membuat sebuah kue tart. Setelah membuat sebuah kue tart, mama mereka memotong kue tart ini. Rino mendapatkan 1/4 bagian, sedangkan Riko mendapatkan 1/2 bagian. Sebagai hadiah ulang tahun, mereka berdua lalu berangkat mereka ke sekolah masing-masing dengan tasnya. Entah mengapa setiba di sekolah, Rino dan Riko ini bertemu kembali. Mereka dua hendak menyatukan bagian kue mereka yang tadi dibagikan oleh mama. Kira-kira berapa nilai pecahan? Berapa nilai pecahan
yang dihasilkan ketika Riko dan Rino menyatukan kue yang mereka bawa dari rumah kita masing-masing. Bagaimana caranya? Mari Ibu kita tahu caranya? Bagaimana menyatukannya untuk mendapatkan nilainya? Samakan penyebut. Penyebutnya sudah sama atau masih berbeda? Berbeda. Penyebutnya berapa dan berapa? 4 dan 2. Nanti kita lihat selanjutnya dalam pekerjaan kita sekarang. Bagaimana kita menyamakan penyebut seperti yang disampaikan oleh A. Untuk menyatukan kue daripada Rino dan Riko. Ada media pembelajaran yang hendak kita gunakan, yaitu puzzle pecahan. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih lanjut kepada anak-anak, Ibu akan menyajikan video pembelajaran kita hari ini. Kita boleh mengarahkan perhatian kita, pandangan kita sambil mendengar apa yang disampaikan dalam video pembelajaran kita saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah penerapan media pembelajaran puzzle pecahan. Puzzle pecahan merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam mata pelajaran matematika, yaitu untuk memahami materi pecahan. Di sini khususnya saya akan menggunakan puzzle pecahan untuk mempelajari materi pecahan dan operasinya. Operasi hitung pecahan terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Dalam media puzzle pecahan ini terbagi menjadi 6 kotak, yang mana masing-masing kotak terbagi menjadi beberapa potongan pecahan. Di atas ini merupakan tempat untuk meletakkan kartu pecahan, sedangkan kotak yang kosong ini digunakan untuk meletakkan potongan-potongan dari soal yang akan diberikan. Di kotak pertama terdapat kotak berwarna hijau. Pada kotak ini dibagi menjadi 2 bagian. Kotak yang berwarna biru dibagi menjadi 3 bagian. Kotak yang berwarna coklat terbagi menjadi 4 bagian. Kotak yang berwarna kuning terbagi menjadi 6 bagian. Kemudian kotak yang berwarna merah terbagi menjadi 8 bagian. Yang terakhir, kotak yang berwarna jingga terbagi menjadi 9 bagian. Jika kita ambil satu potongan pecahan ini di kotak berwarna hijau, maka nilainya adalah 1/2. Kenapa nilainya 1/2? Karena 1 merupakan satu bagian yang diambil dan 1 ini disebut dengan pembilang. Sedangkan 2-nya merupakan jumlah potongan pecahan secara keseluruhan. Selanjutnya, jika kita ambil potongan pecahan ini di kotak berwarna biru, maka pecahan bernilai 1/3. Kenapa? Karena 1 merupakan satu bagian yang diambil dan disebut dengan pembilang. Sedangkan 3-nya merupakan jumlah potongan secara keseluruhan dan disebut dengan penyebut. Jika kita mengambil satu potongan pecahan ini di kotak berwarna coklat, maka pecahan bernilai 1/4. Kenapa? Karena 1 merupakan satu bagian yang diambil dan disebut dengan pembilang. Sedangkan 4-nya merupakan jumlah potongan secara keseluruhan dan disebut dengan penyebut. Jika kita mengambil satu potongan pecahan berwarna kuning, maka pecahan bernilai 1/6. Selanjutnya, jika kita mengambil satu potongan pecahan ini kotak berwarna merah, maka pecahan bernilai 1/8. Selanjutnya, kotak yang berwarna jingga, jika kita mengambil satu bagian,
maka nilai pecahannya adalah 1/9. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari masing-masing pecahan, maka kita akan mempelajari pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Seperti di sini, 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Jadi, pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Kemudian sama juga seperti dengan 1/3, 2/6, dan 3/9. Mereka ini semuanya senilai. Jadi 1/3, 2/6, dan 3/9 merupakan pecahan senilai. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari masing-masing pecahan dan juga telah mengetahui pecahan senilai, maka selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang operasi hitung pecahan, yang mana materi tersebut merupakan materi inti dari penggunaan media pembelajaran berupa puzzle pecahan. Operasi hitung pecahan terdiri dari 4 bagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, kita akan melakukan operasi penjumlahan senilai. Di sini ada soal 2/9 ditambah 3/9. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita mempunyai kartu pecahan, yang mana kartu pecahan ini akan digunakan untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan media pembelajaran puzzle pecahan. Soalnya 2/9 ditambah 3/9. Kartu pecahan 2/9 kita letakkan di sini ya. Kemudian dijumlahkan 3/9. Nah, karena di sini penyebutnya sama-sama 9, maka kita mengambil pecahan yang di potongan 9, yaitu di kotak berwarna jingga. Nah, kita langsung saja jumlahkan. Kita ambil 2 potongan, kemudian ditambah 3. Kita ambil 3 potongan. Nah, berapa hasil dari 2/9 ditambah 3/9? Kita sama-sama berhitung yuk. 3, 4, 5. 2/9 ditambah 3/9 yaitu 9. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal penjumlahan yang kedua, yaitu pecahan yang penyebutnya berbeda atau tidak sama. Di sini ada soal 1/2 ditambah 2/4. Nah, sama seperti tadi, kartu pecahan 1/2 ini kita letakkan 2/4. Seperti yang kita sudah ketahui, di sini kan penyebutnya berbeda. Yang ini penyebutnya 2, sedangkan yang ini penyebutnya 4. Maka harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, pada pecahan senilai kita telah mempelajari bahwa pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Jadi 1/2 di sini kita ubah jadi 2/4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama ya, maka kita akan mengambil pecahan yang di potongannya 4, yaitu di kotak berwarna coklat. Kita ambil 2 potongan, kemudian ditambah 2 potongan lagi. Nah, berapakah hasil? 2/4 ditambah 2/4. Kita sama-sama berhitung yuk. 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4 ditambah 2/4 yaitu 4/4. Nah, pecahan 4/4, 4 potong ini 4/4 sama dengan 1 bagian. Jadi 4/4 sama dengan 1 bagian. Oke, selanjutnya kita masuki operasi hitung pengurangan senilai. Di sini ada soal 7/8 dikurangi 3/8. Pertama, kita letakkan kartu pecahan 7/8 ini
dicetak berwarna merah. Langsung saja kita ambil 7 potongan. Nah, karena di sini pengurangan, maka harus kita kurangkan. Berbeda dengan penjumlahan tadi yang kita jumlahkan ke sini, maka sekarang kita kurangkan dengan 3 potongan. Berapakah hasil dari 7/8 dikurangi 3/8? Kita sama-sama berhitung yuk. 1, 2, 3, 4. Jadi 7/8 dikurangi 3/8 sama dengan 4/8. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal pengurangan yang penyebutnya berbeda atau tidak sama. Di sini ada soal 4/6 dikurangi 1/2. Jadi kita ambil kartu pecahan 2/6, lalu kita letakkan di sini. Kemudian dikurangi 1/2. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan lagi. 1/2 senilai dengan 3/6. Maka kita ganti 1/2 dengan 3/6. Oke, jika penyebutnya sudah sama, yaitu 6, maka kita akan mengambil pecahan yang di potongannya ada 6, yaitu di kotak berwarna kuning. Kita ambil 4 potongan. Kemudian kita kurangkan dengan 3 potongan. Kita di sini tersisa 1. Jadi 4/6 dikurang 3/6 sama dengan 1/6. Kita letakkan di sini. Nah, sekarang kita Selanjutnya, baik anak-anak, setelah kita menonton video pembelajaran kita hari ini, mungkin ada anak peserta didik yang ingin menanyakan sesuatu setelah menonton video tadi. Bisa juga setelah membaca bahan ajar yang tadi sudah Ibu bagikan ke meja anak-anak. Ibu beri kesempatan. Mungkin ada yang bertanya tentang isi videonya, atau mungkin ada yang merasa kurang jelas. Silakan bertanya. Tidak ada yang bertanya. Bilang tidak ada yang bertanya. Marlene, ada yang bertanya? Baik. Dalam penjelasan selanjutnya, Ibu akan membagikan kepada kita masing-masing dalam kelompok lembar kerja yang akan kita perhatikan dan kita diskusikan dengan teman-teman dalam kelompok kita masing-masing. Pastikan ada yang menjadi ketua kelompok. Percayakan perwakilan kelompok yang nanti menyelesaikan pekerjaannya di depan kelas dengan melakukan permainan puzzle pecahan. Kelompoknya silakan dibagikan kepada teman untuk diperhatikan. Silahkan perhatikan baik-baik. Kita masuk pada LKPD kelompok. Teman-teman boleh perhatikan lembaran LKPD-nya yang juga sudah tertera di papan. Ada beberapa bagian. Yang pertama, gambar. Ada 5 gambar dengan petunjuk penyelesaiannya. Yang pertama, tuliskan nilai pecahan pada masing-masing gambar. Lakukan penjumlahan pecahan, berbeda penyebut. Ingat, kita menggunakan media puzzle. Dan setelah itu, tuliskan hasilnya.
pada bagian yang berikut, kita terus berhadapan dengan soal-soal cerita bagaimana kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 nomor soal yang perlu anak-anak pecahkan bersama teman dalam kelompok. Soal nomor 1, 2, dan 3. Bagian selanjutnya masih dengan operasi hitung pecahan pada pengurangan. Nomor 1, 2, dan 3. Sekaligus bagaimana kita memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan. Kepada teman-teman, Ibu berikan kesempatan untuk berdiskusi. Silahkan. Teman kelompok 2, jangan lupa menuliskan nama anggota kelompok pada bagian lembaran. Jangan lupa menuliskan nama kelompok pada. Mulailah teman-teman berdiskusi dalam kelompok. Tuliskan jawabannya dan bersiap-siap untuk membuktikan kepada teman-teman bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menggunakan media pasar. Nomor 1. Tuliskan nilai pecahannya. Nomor 1. Tuliskan nilai pecahannya. Dituliskan nilai pecahannya. Selanjutnya, teruskan. Nomor yang ketiga, yang keempat, terus yang bagusan. Pastikan ya, tidak terlalu oke. Perhatikan soal nomor yang berikut 1, 2, dan 3. Perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan nilai pecahannya. Pastikan kalimat matematikanya nanti untuk menyelesaikan soal. Selanjutnya, perhatikan baik-baik soalnya. 1, 2, 3. Sampai paham betul. Bersiap-siap. Kalau sudah menentukan nilai pecahan, maka Ibu akan mempersilakan kelompok untuk maju ke depan kelas dan menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan media pecahan, yakni pasal pecahan. Kalau semua sudah selesai, maka bersiap. Ibu akan memanggilkan teman-teman kelompok 1 untuk maju ke depan kelas dan melaporkan hasil diskusinya dengan memainkan pasal pecahan. Kelompok 2 kita tepuk tangan untuk kelompok 1.
membacakan hasil diskusi kelompok kami. 1/2 ditambah 1/3. 1/2 senilai dengan 3/6. 1/2 senilai dengan 3/6. Silakan. 1, 2, 3. Ditambah 1/3 senilai dengan 2/6. 1, 2. Jadi 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau begitu 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5/6. 5/6. Kita tepuk tangan untuk teman-teman kelompok 1. Baik anak, silakan peserta perwakilan kelompok kedua untuk menyampaikan hasil diskusi pada soal lanjutannya. Ibu beri kesempatan. Ditambah 4/8. 2/4 senilai dengan 4/8. 1, 2, 3, 4. Ditambah 4/8. Ya, bagus anak. 1, 2, 3, 4. Menjadi 2/4 ditambah 4/8 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau begitu 2/4 ditambah 4/8 adalah 1. 1. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Kita berpindah ke perwakilan kelompok pertama, orang yang ketiga. Ibu persilahkan. 1/2 kurang 1/4. 1/2 senilai dengan 4/8. 1, 2, 3, 4. Dikurang dengan 1/4 senilai dengan 2/8. 1, 2. Kalau begitu 1/2 tambah 1/2 kurang 1/4 sama dengan 1, 2. Jadi 1/2 kurang 1/4 sama dengan 2/8. Ya, kita tepuk tangan anak. Bagus. Kelompok 1 telah menyelesaikan operasi hitung pecahan baik penjumlahan maupun pengurangan dengan sukses. Untuk itu sekali lagi kita berikan aplaus kepada kelompok 1 dan Ibu persilakan kembali ke tempat duduk. Bersiap-siap teman kelompok yang kedua untuk maju dan melaporkan hasil diskusinya. Ibu persilakan. Teman-teman, kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok 2. Teman perwakilan kelompok yang pertama, Ibu persilakan. 2/3 tambah 2/4.
2/3 senilai dengan 8/12. Ya, selanjutnya. Ditambah 2/4 senilai dengan 6/12. 2/3 tambah 2/4 dengan 2/12. Sekali lagi anak, hasilnya sama dengan 1/2/12. ya, kita tepukkan untuk teman-teman kelompok 2. Terima kasih. Bersiap-siap teman perwakilan kelompok yang kedua, orang yang kedua. Ibu persilakan. Satu 1/4 tambah 1/3. 1/4 senilai dengan 3/12. 2, 3. Ditambah 1/3 senilai dengan 4/12. Hebat anak. 2, 3. Kalau begitu 1/4 tambah 1/3 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 1/4 tambah 1/3 adalah 7/12. Ya, kita tepukkan untuk teman kelompok yang kedua. Bersiap-siap teman perwakilan kelompok 2, orang yang ketiga. Siapa yang bertugas? Ibu persilakan. 1/4 tambah 3/6. 1/4 senilai dengan 2/8. 3/6 senilai dengan 4/8. 1. Kalau begitu 1/4 tambah 3/4, 3/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1/4 tambah 3/6 sama dengan 6/8. Kita tepuk tangan untuk teman-teman semua. Telah menyelesaikan tahap pertama pekerjaannya dengan sempurna. Ibu persilakan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan tahap pertama. Pada 3 tujuan pertama pembelajaran kita hari ini, kita sudah bisa menguraikan, kita menyimpulkan, bahkan kita membuktikan melalui media pasar. Masuklah kita pada tahap yang kedua. Bagaimana caranya? Kita membacakan masalah sehari-hari dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Masalah sehari-hari. Ketika kita berhadapan dengan masalah, kita tahu bagaimana kita memecahkan masalah. Kita
kita perhatikan baik-baik lembaran yang sudah Ibu bagikan kepada kita masing-masing. Ya, siap-siap. Soal nomor yang pertama. Ibu Emi membeli 1/2 kilogram telur dan 1/4 tepung untuk membuat kue hari ulang tahun anaknya. Ini menjadi soal pertama. Mari kita membacakan masalah. Untuk itu, Ibu berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok 1 untuk sekali lagi maju ke depan, pecahkan masalah dalam kehidupan kalian dengan menggunakan media puzzle saja. Silakan, Mas. Siapa yang membacakan soalnya? Untuk teman pertama, Ibu beri kesempatan. Ibu Eni membeli 1/2 kilogram telur dan 1/4 kilogram tepung untuk membuat kue hari ulang tahun anaknya. Berapa kilogram seluruh belanjaan Ibu? Kalimat matematikanya 1/2 ditambah 1/4. Kalimat matematikanya adalah 1/2 ditambah dari 1/4. Teman-teman kelompok yang kedua, setuju atau tidak? Setuju, Bu. Silakan. Selanjutnya, 1/2 senilai 4/8. Ditambah 1/4 senilai dengan 2/8. 1, 2. Jadi 1/2 tambah 1/4 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau begitu 1/2 tambah 1/4 sama dengan 6/8. 1/2 ditambah dengan 1/4 sama dengan 6/8. Hebat. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, perwakilan kelompok orang yang kedua. Teman yang sudah dipercayakan untuk membacakan soalnya, silakan membaca. Mula-mula Tuti membeli 3/4 liter beras. Kemudian ia membeli lagi 2/3 liter beras. Berapa liter beras yang dibeli oleh Tuti? Kalimat matematika 3/4 tambah 2/3. 3/4 senilai dengan 9/12. Satu, 2, 3. Ditambah 2/3 senilai dengan 8/12. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau begitu 3/4 tambah 2/3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin ada yang mau perbaiki pekerjaan teman? Silakan kelompok 2. Silakan maju. Ya, teman-teman kelompok 1 tetap di tempat dan perhatikan. Silakan, Ida maju. Kita sudah menyimpan bilangan bulat 5 dari 3 ditambahkan dengan 2. Sebelum diperbaiki oleh teman-teman kelompok 1 sendiri. Kelompok 2 silakan maju. hasil dari 3/4 tambah 2/3 adalah
6:5/12. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Kita nanti ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu persilakan. Baik. Kita sudah menyimpulkan pada tahap yang kedua, kita sudah menguraikan masalah, kita sudah pecahkan masalahnya juga. Maka dengan demikian kita akan menyelesaikan pekerjaan kita hingga penutup. Perhatikan lembar-lembar yang sudah Ibu bagikan, disiapkan di atas meja yang sudah dalam keadaan diselesaikan untuk Ibu kumpul nanti dan melakukan penilaian. Teman-teman silakan menyiapkannya di atas meja kelompok. Baik. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, menurut anak-anak sekalian, setelah kita berproses, kita belajar, kita bermain, apa yang dapat anak-anak simpulkan pada kegiatan kita hari ini? Apa kesimpulan? Ya, challenge silakan. Pemilahan dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dilakukan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu dengan menggunakan kelipatan persekutuan kecil atau KPK. Ya, kita tepuk tangan untuk teman-teman. Apa yang anak-anak rasakan setelah kita belajar hari ini? Senang. Satu, Senang. senang karena Menyelesaikan tugas menggunakan papan hasil pecahan. kita tepuk tangan untuk terima kasih. Ibu juga merasa senang dengan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sudah bisa menguraikan, menyimpulkan, membuktikan, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pantas juga Ibu mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kalau dalam proses pembelajaran kita tadi ada kata-kata atau kalimat yang Ibu sampaikan yang menggores hati dan rasa anak-anak. Sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Ibu undang kita semua berdiri untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Amin. Ya, Ahmad. Selamat jalan semua. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu.